peringatan keras untuk keluarga Ragnar. Selamat mendengarkan. Siang ini, beberapa jam setelah kejadian pembantaian di Garden Hills, tampak satu unit mobil mewah Rolls-Royce berhenti di salah satu rumah besar tingkat 3 yang diketahui oleh orang-orang di sekitar kawasan perumahan elit di sekitar sini adalah rumah milik keluarga Ragnar. Melihat mobil edisi khusus yang hanya ada beberapa unit saja di negara ini, serta nomor platnya, para penjaga di rumah besar itu sudah tahu bahwa mobil tersebut adalah mobil milik Tuan Besar Leon Smith, salah satu dari 4 naga di Metro City ini. Hal ini yang membuat sebagian dari mereka tanpa dikomando langsung bergegas ke arah pintu rumah dan mengabarkan kepada kepala pelayan bahwa Tuan Besar Smith berada di luar pagar. Mendadak seluruh isi rumah mewah itu gempar. Siapa yang tidak kenal Tuan Smith? Ketika masa mudanya dulu hanya ada 2 kemungkinan ketika dia berkunjung ke rumah milik orang lain. Yang pertama, derajat mereka akan terangkat, dan yang kedua, kemungkinan akan dibenamkan hingga menjadi sampah masyarakat. Karena kebiasaan yang seperti inilah membuat seisi rumah itu mendadak menjadi gempar. Saat ini, para penjaga tadi langsung membuka pintu pagar rumah besar tersebut ketika terlihat seorang lelaki berusia 60-an dan seorang wanita berusia 50-an tampak tergopoh-gopoh menyambut di depan pintu rumah tersebut. Mereka berharap semoga saja kedatangan Tuan Besar Smith ini membawa berkah bagi mereka dan bukan sebaliknya. Keadaan hening seketika ketika pintu mobil di bagian sopir terbuka dan tampak lelaki setengah baya berkulit hitam keluar, kemudian disusul dengan keluarganya 4 orang wanita muda yang sangat cantik, berkulit kuning langsat dan berdiri, membuat dia barisan di depan pintu mobil bagian penumpang tersebut. Begitu pintu di bagian tengah itu terbuka, kini tampak seorang pemuda berkulit hitam legam yang memiliki usia di sekitar 18 tahunan turun dari mobil sambil dipandu layaknya seorang pangeran oleh keempat pengawal wanita tadi. Kedua lelaki 60-an dan wanita 50-an tadi sedikit merasa kecewa ketika melihat siapa yang keluar dari dalam mobil Rolls-Royce tersebut. Tadinya, mereka mengira bahwa yang datang itu adalah Tuan Besar Smith. Namun, begitu melihat seorang pemuda berkulit hitam legam yang turun, mereka langsung bertanya-tanya dalam hati, siapakah pemuda ini sebenarnya? Dan apa hubungan pemuda ini dengan Tuan Besar Leon Smith? Salam dari saya untuk kakek Frank dan Oma Diana Ragnar, kata pemuda itu membungkuk hormat. Salam juga untuk Anda anak muda. Tapi maaf, jika saya boleh tahu, siapakah Anda ini? Tanya Frank Ragnar yang memang belum mengetahui siapa adanya pemuda itu. Dia memang pernah mendengar dari segelintir orang tentang warna kulit dari putra Jerry ini. Namun, yang tidak dia bayangkan adalah kulit pemuda ini sedemikian hitamnya. Ini yang membuat Frank dan Diana Ragnar merasa bertanya-tanya dalam hati. Perkenalkan, nama saya adalah Joe William, putra dari Jerry William, cucu dari Wilson William dan Draco, serta cicit dari William King dan Leon Smith. Mungkin Anda mengenal semua nama-nama yang saya sebutkan tadi, kata Joe menjawab pertanyaan dari tuan rumah dengan tetap hormat. Iya, silahkan masuk dulu ke dalam, kata Frank menawarkan. Terima kasih atas sambutan dari Anda, kakek Frank. Tapi, kedatangan saya kemari bukan untuk beramah tamah, melainkan untuk memberi peringatan kepada Anda. Mulai hari ini, jauhi keluarga Miller, karena keluarga itu akan kehilangan tempatnya di Megaton. Bahkan, berkemungkinan akan terusir dari negara ini dengan cara yang sangat terhina, kata Joe sambil tetap tersenyum. Perkataan dari Joe ini mau tidak mau membuat kedua kakak beradik ini mengerutkan keningnya. Joe William, maaf kalau aku boleh tahu, mengapa kau berkata seperti itu? Tanya Frank. Benar Joe, kau datang kemari untuk mengunjungi kami yang lebih tua, atau ingin mengancam kami. Jika itu tujuanmu datang ke rumah kami ini, sebaiknya lekas pergi dari sini. Bentak Diana yang mulai tidak senang dengan peringatan yang diberikan oleh Joe William tadi. Begitu? Apakah Anda yakin ingin mengusir saya, kek? Tanya Joe dengan senyuman yang sangat dingin. Karena tidak ada jawaban, maka dia kembali berkata,
Aku ingin bertanya kepada Anda berdua, apakah Anda ada menonton televisi hari ini? Seharusnya Anda tidak akan ketinggalan berita, bukan? Tanya Joe lagi. Apa maksudmu dari pertanyaan ini? Joe, lekaslah beritahu sebelum aku mengusirmu dari depan rumahku ini. Bentak Diana. Oma Diana, Anda sudah terlalu tua untuk membentak saya. Saran dari saya, sebaiknya Anda hemat energi saja, karena itu akan Anda butuhkan sebentar lagi. Begini saja, Oma. Aku tahu bahwa keluarga Ragnar sangat membenci ayahku. Tapi ketahuilah bahwa ayahku tidak pernah membenci kalian. Sudah banyak yang kalian lakukan untuk mengusik perusahaan, baik itu perusahaan Future of Company maupun William Group. Aku peringatkan satu hal kepada Anda, Kakek Frank dan Oma Diana. Sekali lagi aku katakan bahwa itu adalah ayahku. Ayahku mungkin masih menjaga wajah Paman Kenny untuk tidak menindak Anda walaupun terbukti Anda selalu bekerja sama dengan perusahaan lain untuk menjatuhkan perusahaan ayahku. Aku mendengar bahwa Anda dulu bekerja sama dengan Robin, dengan Ramendra, dengan Vardy, dan yang terakhir adalah dengan Arnold Holding Company, milik keluarga Miller. Semuanya itu Anda lakukan untuk menentang ayahku. Selama ini, ayahku selalu bersabar dan tidak ingin mempersulit kalian. Tapi tidak bagiku, Joe William. Aku akan menindak tegas siapa saja yang berkomplot dengan Arnold Holding Company. Dan jangan kalian pikir bahwa aku tidak mengetahui kalau proyek yang sedang kalian jalankan di Garden Hills itu bukanlah proyek yang legal. Proyek itu adalah proyek haram yang didirikan di atas penderitaan masyarakat setempat. Pikirkan itu baik-baik, Kakek Frank, kata Joe sambil menunjuk tepat-tepat ke arah Frank dan Diana. Kau? Apakah kau sedang mengancamku, ha? Aku tidak pernah takut dengan ayahmu. Aku juga tidak pernah takut dengan Future of Company. Sedangkan kepada mereka saja aku tidak takut. Apalagi dengan anak yang masih bau pesing seperti dirimu ini, kata Diana Ragnar yang tetap tidak mau mengalah. Hush, hush, hush. Tambak Joe menjentikan 3 jari telunjuknya 3 kali berturut-turut kiri dan kanan, membuat Diana dan Frank terlonjak ketakutan. Bagaimana tidak takut? Saat ini Joe sedang mengeluarkan jurus jari hantunya dan tampak lantai marmer di ujung sepatu Frank dan Diana pecah berserakan dihantam bola-bola besi bulat sebesar isi kacang tanah. Aku, Joe William, tidak pernah main-main dengan ancamanku. Apakah kalian mendapat kabar dari Sean beserta puluhan orang anak buahnya? Akulah yang membantai mereka semua di Indonesia. Jadi, jangan buat aku marah, kata Joe dengan tatapan mata penuh kemengisan. Jika ayahku masih memberi kalian wajah, maka aku akan memberikan kalian lubang kuburan. Ingat itu, dan jangan lupa untuk menonton berita hari ini, kata Joe lalu segera memasuki mobil dan memerintahkan kepada Black untuk segera meninggalkan halaman rumah besar milik keluarga Ragnar itu. Begitu mobil yang dikendarai oleh Joe dan kelima anak buahnya itu berlalu, tampak Frank dan Diana jatuh terduduk di lantai dengan keringat dingin bercucuran dari dahi mereka. Anak ini, benar kabar yang aku dapat. Dia bukan manusia, tapi anak setan, kata Diana. Kak, bagaimana ini? Aku sudah mengatakan kepadamu, Diana, Jerry itu tidak pernah mengusik kita. Tapi kau masih saja keras kepala. Beginilah jadinya, kata Frank mengungkit tentang nasihatnya kepada Diana beberapa waktu yang lalu. Sebaiknya kita lihat saja perkembangannya. Jangan dulu ambil keputusan sebelum semuanya jelas. Apa kau tidak ingat tadi? Anak itu berkata bahwa kita harus menonton berita. Mari kita masuk dulu ke dalam, kata Frank sambil meminta pelayan. Setelah mereka berdua dapat menguasai ketakutan, barulah mereka masuk ke dalam sambil sesekali melirik ke arah jalan di depan pintu pagar rumah mereka itu. Halo semuanya,